Halo teman sejiwaku, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga kamu mampu melampaui apapun itu yang kamu sebut sebagai persoalan dalam kehidupan kamu dengan baik dan berujung bahagia ya. Amin. Nah, kali ini mari akan lakukan pembacaan tarot yang ditujukan kepada dirimu sebagai pasangan dari Gemini ya. Nah, tapi ini adalah pembacaan cinta segitiga yang dibangun oleh Gemini yang dimana kamu terlibat di dalamnya. Dua deck di sini, deck yang pertama mari akan gunakan untuk menarik energi cinta segitiga Gemini bersama kamu sebagai pasangan yang diselingkuhin. Deck yang kedua ini mari pakai untuk menarik energi cinta segitiga Gemini bersama kamu sebagai pasangan selingkuhannya. Oke. Tapi kamu jangan bosan-bosan di setiap awal pembacaan kartu tarot. Mari selalu menyampaikan bahwa ini adalah pembacaan khusus bagi kamu yang sudah yakin 100% ada dia seseorang yang terlibat di luar sana di antara hubungan kamu bersama Gemini. Harus yakin dulu baru ngelanjutin ngelihat video ini, karena reading ini bukan untuk mencari tahu apakah Gemini yang terhubung dengan kamu menyelingkuhin atau menjadikan kamu selingkuhan. Ini adalah update energi gitu ya. Dan kemudian ini adalah general reading, energinya kolektif, maka dari itu hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya bakalan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu tolong bijaksana dalam menyikapi pembacaan mari ya. Oke, baik, langsung saja di sini mari akan mulai dengan menarik energi cinta segitiga Gemini bersama kamu sebagai pasangan yang diselingkuhinnya ya. Oke, situasi kalian adalah Three of Cup ada di sini. Jadi Three of Cup kalau mari lihat, justru kamu sebagai pasangannya kayak hampir-hampir tidak merasa terlalu terusik kayak gitu ya. Hampir-hampir tidak merasa terlalu terusik. Karena buktinya kebanyakan kalian di sini lebih kayak menerima gitu. Menerima bahwa dia sedang main mata dengan seseorang. Gitu kan? Tetapi di sini kamu bukannya menyerah terhadap fakta, ya betul kamu diselingkuhin. So, habis diselingkuhin apa? Kamu udah masuk ke state pemikiran yang demikian. Bukan yang kamu tuh asik yang kayak aduh mampus gue diselingkuhin, aduh kacau hidup gue. Enggak kayak gitu kamunya. Kalau mari lihat tidak gitu ya. Bukan di situ, bukan di situ energinya kamu kalau mari lihat. Gitu ya. Baik. Kemudian mari akan tarik energi dari Gemini-nya sendiri ke kamu. Ya. Oke. Posisi sekarang dia percaya diri banget ini. Ada kamu, ada seseorang itu, percaya diri banget dia. Gitu ya. Jadi kayak dia nih nganggep ini komplit. Jangan-jangan hidup dia komplit ya. Jangan-jangan dia bisa menangkap bahwa entah betul penilaian dia ataupun tidak, tapi dia bisa menangkap kayaknya kamu bisa terima situasi ini. Kamu enjoy saja walaupun dia punya selingkuhan di sana gitu. Jadi dia tidak merasa gentar ya ketika dia memilih situasi berbagi hati antara kamu dengan orang itu. Jadi justru ada kalian berdua dalam kehidupan dia. Dia menganggap hadir selingkuhannya itu di antara kalian itu tidak berdampak terhadap kamu, tidak berdampak terhadap hubungan kalian. Itu sangkaan Gemini ini. Gitu. Jadi ada dua orang yang mencintai dia gitu ya. Dia kayak ngerasa dia tuh seperti seorang raja gitu, seperti seorang ratu kayak gitu. Justru di sini dia makin percaya diri. Dia bahagia di sini dengan situasi cinta segitiga ini. Nah, memang nanti energi dari Gemini ini dia tidak akan mengabaikan kamu. Memang tidak gitu loh. Untuk beberapa bahkan semakin lembut ke kamu. Semakin menunjukkan rasa sayang, care, peduli sama kamu. Dia akan bikin kamu tuh nyaman. Nah, di sana ya. Dia akan bikin kamu nyaman.
Karena di sini prioritas dia adalah cinta dari kamu. Walaupun dia koneksi sama orang lain, tetapi dicintai oleh kamu adalah salah satu kebutuhan dari Gemini ini. Walaupun di sana lebih cantik, lebih muda, lebih cakep, lebih tajir, gitu ya. Walaupun di sana tuh lebih daripada kamu, tapi kamu tuh, cinta dari kamu tuh spesial, ya. Bagi Gemini, cinta dari kamu adalah satu hal yang spesial. Nah, di sana dia, ya. Jadi ketika dengan kamu dia tuh bahagia. Sebenarnya sudah cukup bahagia dia ketika dengan kamu. Jadi entah apa yang dia ambil dengan di sana, ya. Namanya manusia juga. Mungkin disinilah faktor manusianya itu terlihat. Manusia itu selalu menginginkan lebih gitu. Nah, barangkali ini yang sedang dipertunjukkan ke kamu. Ada nature manusia yang demikian. Kalau boleh dua, why harus satu? Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi ketika dia happy dengan partnernya yang lain itu, selingkuhan dia yang lain itu, ya. Ketika dia happy dengan yang di sana, dia juga pulang nanti ke rumah atau nanti dia melakukan pertemuan koneksi dengan kamu, bawaannya tuh pun anteng, bahagia. Jadi dia ngerasa dia sedang memercikkan dan membagi kebahagiaan yang dia miliki juga untuk kamu. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia bilang orang itu tidak berpengaruh membuat hatiku, api cintaku padam terhadap kamu. Nah gitu, kalau Gemininya bisa ngomong, ya, boleh ngomong ke kamu, ya. Dia hanya sebagai pelengkap. Nah itu kata Gemini. Dia itu kuhadirkan hanya sebagai pelengkap aja. Menu utamanya adalah kamu. Gitu, ya. Kalau ini di-compare kepada masakan, ya, rumah makan Padang gitu, ya. Kamu adalah menu utamanya dan dia hanya pelengkapnya, jadi hanya kerupuknya aja, kira-kira gitu. Tapi karena aku makan pakai kerupuk gitu, ya, aku makin bahagia dan aku kayaknya punya kemampuan ngebahagiain kamu lebih. Sangkanya dia begitu, perasaannya dia seperti itu, ya. Perasaan si Gemini ini seperti itu. Itu, ya. Oke. Dan dia bilang tidak akan berubah aku ketika dia pun hadir dalam kehidupan kita, gitu, ya. Tidak akan berubah aku kepada kamu. Nah, gitu. Oke, sekarang kita lihat energi dari kamunya sendiri. Oh, iya, ya. Ya. Nah, sangka-sangka dia yang kamu bahagia itu, kalau Mari lihat tidak, ya. Iya, tidak semudah itulah kita berbahagia di cinta segitiga. Sulit itu, ya, sulit. Ada memang yang bisa, tapi kebetulan kamunya enggak bisa gitu. Kamunya tuh enggak bisa. Gitu, ya. Tetap kamu ngerasa bahwa kamu memiliki kompetitor. Di dalam hati kamu ini membara juga ini, panas juga kamu dalam hatimu, gitu, ya. Ada rasa cemburu juga. Loh, kan aku istrimu, aku kan suamimu, gitu. Ada di sini ketidakikhlasan, gitu, ya. Ya nggak mungkin aku tuh dengan semudah itu, selegowo itu membiarkan kamu dengan siapa-siapapun di sana, gitu. Enggak. Dan bahkan di sini ada rasa kayak rasa marahnya kamu. Iya, tadinya kamu cuek, ya. Tadinya kamu tuh tetap ini, kamu nih baik banget sama dia gitu. Makanya dia bisa punya sangkaan yang demikian bahwa kamu happy aja, bahwa kamu tuh kayaknya dia nilai kamu tuh nggak reseh gitu, ya. Dia nilai kamu tuh tidak berubah ke dia. Maka dia pikir, oh yo kamu udah bisa menerima dengan lapang dada nih, gitu. Kamu ngasih aku kado yang luar biasa nih. Tapi energi orang kan naik turun, ya. Kesadaran orang kan naik turun gitu. Dan posisi dalam waktu dekat ini kamu posisinya ya sebagai nature-nya manusia. Cemburu, kesal, marah gitu, ya. Kepingin utuh, memiliki dan dimiliki. Nah, seperti itu. Kamu tahu dia berusaha untuk mengambil hatimu. Kamu tahu gitu, ya. Tapi kadang-kadang ada penolakan karena gedek itu loh. Karena kesel itu.
ada penolakan dari kamu terhadap apapun yang dilakukan oleh Gemini. Sekiranya pun misalnya ini contoh aja nih, dia bawa pulang nasi goreng ke kamu sebenarnya kesel gitu loh. Apa sih kamu mau ngambil hati aku? Kamu ngerti di sana. Tapi bukan dalam artian kamu langsung buang ke tong sampah, enggak juga. Kamu tetap makan gitu ya. Kamu tetap makan apa yang dia bawa ke kamu, nasi goreng tadi gitu. Tapi di situ kamu kayak menilai, halah biar aku tenang aja nih gitu. Itu contoh-contoh aja ya, itu contoh-contoh aja yang mudah-mudah kayak gitu. Nah, ketika dia bilang yang gitu, satu sisi kamu seneng, tapi satu sisi lagi kok kamu jijik gitu. Ya di sana ya. Nah tapi ini tidak kamu, misalnya kamu banting-banting piring gitu ya, kamu mecah-mecahin gelas, kamu ndak kayak kita. Kamu ndak kayak gitu. Kalau Mari lihat memang kamu ini tipe orang yang lumayan sabar ini. Kamu sabar banget ini kalau Mari lihat ya. Harapan kamu biar orang itu tereliminasi tetap ada ya. Harapan kamu biar orang itu bisa hilang ya, selingkuhannya itu bisa terkubur di sana ya, di belahan dunia mana gitu. Supaya kalian berdua ini kembali utuh, hanya dua orang yang saling memiliki di sini, tidak dicekcoki dengan orang ketiga gitu ya. Kamu tetap akan lebih banyak diam kamu di sini. Kamu diam, tetapi apakah di sini kamu diamnya kemudian itu dalam artian menyiksa kamu? Enggak juga. Kamu tahu ada harga yang harus kamu bayar di sini demi kehadiran harmonis di antara kamu dengan Gemini, dan kamu bersedia membayar itu ya. Kamu bersedia melakukan itu biar hubungan ini masih terus jalan, biar hubungan ini masih terus ada. Karena untuk beberapa sudah bilang, waduh ini ndak bisa, ini kan bapak anak-anakku, atau ini kan ibunya anak-anakku, ya ndak bisa dia kayak gitu. Tapi kamu tuh yang ndak mau terlalu cerewet gitu ya, nyindir halus. Kamu kayak gitu, abis kamu sindir terus kamu pujuk lagi dianya gitu. Nah di sana, habis kamu ngomong kejam gitu, tapi kamu ngomong kejamnya sambil juga menyuguhkan gula-gula. Nah, yang model seperti itu. Model seperti itu ya. Kamu strong di sini kalau Mari lihat ya. Kamu merasa bahwa kamu harus kuat gitu. Terlebih untuk beberapa di antara teman-teman yang lihat video ini dalam posisi hamil ya. Jadi kamu tuh tidak mau ketika anakmu lahir dia nggak disambut oleh bapaknya. Nah, kira-kira kita ya. Nah, untuk yang memang masih pacaran, kamu yang sudah mempersiapkan diri menjadi istrinya dia gitu, atau menjadi suaminya dia gitu. Jadi kamu lumayan bisa memberikan pemaafan terhadap Gemini ini. Kamu maafkan dia. Gitu. Kamu terima di sini kalau Mari lihat. Walaupun rasa muak, jijik, dan apa segala macam Mari sampaikan itu tetap ada. Tapi setidaknya kalau hubungan ini berakhir, kamu gak mau di sini ada drama yang saling menyakiti di antara kalian berdua. Kalau masih bisa dipertahankan, kenapa aku tidak mencobanya? Nah itu ya, di kamunya. Kenapa aku tidak mencobanya? Karena kamu nilai-nilai dia tidak sekejam itu juga gitu ya. Gemini ini tidak melukai kamu banget gitu. Dia masih, kamu bisa menilai dia tuh masih manis sama kamu gitu ya. Masih care sama kamu, masih perhatian sama kamu, dan itu yang kamu pertimbangkan. Itu yang kamu pertimbangkan. Memang kamu tahu dia ini mungkin orangnya narsis kayak gitu ya. Keakuannya tinggi, tapi ya itu tadi masih ada kebaikannya lah gitu ya, masih ada kebaikannya. Jadi kamu tuh belum yang benar-benar tersakiti. Kecewa ada, kecewa pasti kamu kecewa, ndak mungkin ndak gitu ya. Tapi kalau kamu hanya sakit aja, tapi kamu tidak tersakiti gitu loh.
Kalau tersakiti itu artinya berlarut-larut tenggelam dalam kesedihan, penderitaan, kesengsaraan kayak gitu ya. Kalau sakit, oh iya aku memang sakit. Aku memang kecewa di sini. Tapi habis kecewa ini what next? Nah, kamu seperti itu. Ya, jadi kamu tidak berkubang lama-lama, tapi kamu tahu, oh ya, aku harus memberikan kenyamanan. Gitu ya. Aku harus memberikan kesabaran. Dan kamu di sini juga punya keyakinan. Apa yang kamu lakukan di sini akan berbuah manis. Gitu. Ada rasa percaya diri di dalam kamu tuh ya, di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Ini tidak akan sia-sia, apa yang aku lakukan ini tidak akan sia-sia. Walaupun ketakutan tadi tetap ada gitu ya. Namun kamu tidak mau menyerah di situasi itu. Nah, di sana ya. Gimana caranya biar kamu dan dia itu bahagia aja. Jadi kamu tuh tidak terlalu kayak ngungkit-ngungkit, kamu tuh nggak reseh gitu ya. Misalnya kamu tuh kepingin ngejamba atau ngetoyor itu laki-laki gitu ya yang menjadi selingkuhannya, enggak. Tapi kamu fokus hanya kepada kamu dan Gemininya aja. Nah, oke. Sekarang kita akan tarik energi cinta segitiga Gemini dengan kamu sebagai pasangan selingkuhannya. Situasi kalian adalah tentu saja ini kartu yang menunjukkan kebahagiaan gitu ya. Bahagia, ngerasa kayak walaupun ini hubungan yang disembunyikan, hubungan yang punya batas limit waktu, hubungan yang berbahaya gitu ya, hubungan yang masuk dalam ketidakpastian. Tapi kalau mari lihat, antara kamu dengan Gemini masih bisa menikmati ini semua, masih bisa menemukan hal-hal indahnya itu di mana, masih bisa gitu, dan puas. Ada energi kayak tahu diri di sini, gitu ya, tahu diri. Jadi ndak yang pengen cemburu kayak gimana kayak gitu ya, enggak gitu. Posisinya ini ndak. Ya, jadi bisa enjoy, bisa menikmati di sini, gitu. Oke, energi Gemini ke kamu. Ya. Ya. Dan kalau mari lihat di sini Gemini ini ndak main-main sama kamu ya. Maksudnya kayak gini. Apakah dia menipu gitu ya? Apakah dia menipu ketika dia menyampaikan aku cinta kamu, aku sayang kamu? Kalau mari lihat tidak. Dia memang jujur. Dia memang jujur punya rasa ke kamu. Dan bahkan di sini dia pikir bahwa aku harus melakukan lebih nih ke kamu supaya kamu mau mencintai aku gitu. Ya, posisiku menjadikan kamu sebagai orang ketiga. Tapi aku mau kalau kamu tuh lama gitu. Kalau hubungan kita ini panjang. Nah, itu ya kalau dia bisa ngomong. Kamu nggak usah peduli. Aku sudah punya istri, atau aku sudah punya suami, atau aku punya pacar lain. Kamu nggak usah peduli. Yang penting kamu ngelihat aku aja bagaimana ke kamu. Aku mau kamu tuh paham bahwa aku tuh beneran sayang sama kamu. Nah, kayak gitu Gemininya. Kayak gitu Gemininya ya. Dan bahkan untuk tindakan yang lebih ekstrim, kamu nggak usah dengan siapa-siapa ya. Cukup aku aja ya. Lah padahal dia menjadikan kamu orang ketiga gitu ya. Padahal dia punya orang lain, tapi dia mau, Gemininya mau. Hanya dia satu-satunya menjadi kekasih kamu. Kamu nggak boleh, gitu ya. Dia merasa kayak cemburu ketika kamu berbahagia tanpa dia. Nah di sana. Jadi ya udah, kamu tuh stay aja sama aku gitu. Kalau penilaian dia terhadap dirinya sendiri gitu ya, ini ketulusan. Nah kayak gitu. Aku mau kok bahagiain kamu. Aku mau gitu. Tapi entah sudah ada effortnya ke kamu ataupun tidak, entahlah ya. Tapi menurut dia menilai dirinya, aku bisa bahagiain kamu. Kamu cukup hanya memiliki aku aja. Nah mau dia kayak gitu. Ya keegoisan di sini ada, tapi ya keegoisan karena ya kalau dia bilang wajar aku seperti ini, lah kan aku cinta sama kamu. Nah ada pembenarannya pula gitu. Ada pembenarannya pula gitu ya. Tapi itu dia ya. Tidak
Tidak mesti kamu melakukan apa yang dia mau itu, tidak mesti gitu loh. Ya, jadi ini mari baca energinya dia aja gitu ya. Gimana kebijaksanaannya kamu silakan aja gitu. Nah di sana ya, jadi kamu jangan kemana-mana katanya. Kamu udah usah mau tahu lah gimana aku di luar sana dengan keluargaku, dengan pacarku yang lain itu, kamu udah usah mau tahu lah. Yang penting aku akan datang ke kamu gitu kan. Yang penting aku akan upayakan waktuku untukmu ya, aku akan upayakan membuat kamu bahagia gitu. Jangan kemana-mana ya. Ini cintai aku ya, sayangi aku ya gitu. Semoga kamu bisa bahagia ketika aku tuh ada dalam hidupnya kamu. Kayak gitu dianya ya, biar kamu tuh nggak cari-cari yang lain lagi gitu. Oke, energi dari kamunya sendiri sebagai kekasih dari Gemini, sebagai selingkuhan. Kamu lumayan tegas di sini dan kamu tersiksa ya. Kamu di sini tersiksa. Kamu ndak mau disembunyikan. Kamu ndak mau. Kamu mau hubungan tuh yang jelas posisinya kamu tuh siapa. Kayak harga dirimu tuh tercabik-cabik gitu loh ya. Harga dirimu tercabik-cabik. Masa iya sih? Mesti diam-diaman, mesti hati-hati ketika nge-text gitu ya. Mesti hati-hati ketika nelpon gitu. Kamu lumayan tersiksa di sini. Sakit hatimu, kecewa kamu gitu. Apalagi dia bisa berbahagia dengan orang lain dan dia melarang kamu mencari kebahagiaanmu, mendapatkan kebahagiaanmu. Kamu ingin melawan di sini gitu. Kamu nggak suka diperlakukan seperti ini. Tapi iya, ada soalnya di sini berbicara tentang finansial ya. Entah kamu yang sudah terlalu banyak berkorban ke Gemini gitu, atau kamu mendapatkan kesejahteraan ketika kamu terhubung dengan Gemini. Nah, untuk melepaskan dia ada pertimbangan dan perhitungan ke arah tadi. Atau minimal ini hubungan sudah lumayan lama. Gitu lah ya. Jadi namanya sudah hubungan lama, waduh, aku kadung udah bertahun-tahun ini dengan Gemini. Gitu. Jadi sulit menghapus kebiasaan Gemini ini ada dalam kehidupan kamu. Gitu. Dan ada harapan-harapan someday keadaan seperti ini menjadi satu situasi yang lebih baik. Nah itu ya, ada harapan kamu di sana. Kamu ngelihat panjang jauh ke depan kayak gitu. Jadi kamu mengukur diri kamu mengukur Gemini, dan kamu bilang sebenarnya orang ini layak mendampingi kamu di masa depan. Nah itu ya. Apalagi kalau kamu udah tergantung secara finansial ke dia. Gitu. Aku udah nggak tahu nih kerja apa. Aku nggak tahu nih penghidupan aku dari apa. Kalau Gemini ini nggak ada gitu. Ada cemas, ada resah di sana kamu. Daripada enjoy, lebih banyak kamu resah dan cemas di dalam diri ya, di dalam diri. Gitu. Untuk beberapa sudah memikirkan untuk pisah. Tapi ketakutan-ketakutan tadi gitu ya. Ketakutan-ketakutan tadi yang membuat kamu tuh lebih condong tetap berpengharapan baik. Akhirnya kamu di sini berusaha untuk berpositif thinking. Kamu menyangkal dirimu, gitu. Kamu menyangkal dirimu. Maunya kamu tuh seperti apa kamu sangkal, gitu ya. Kamu berusaha untuk menenangkan, padahal batinmu udah tersiksa. Tapi kamu tenangkan aja gitu. Waduh, udah modal banyak nih ke Gemini. Ya nggak bisa segampang itu gua pergi. Banyak alasan-alasan ya. Banyak alasan-alasan. Nah, akhirnya kamu di sini memposisikan dirimu sebagai ya udah deh terserah kamu aja. Kamu bukan hanya mau mengambil keuntungan bagi diri kamu, enggak.
Enggak juga kalau Mari lihat di sini kamunya ya. Ada motif baik kamu di sini. Maksudnya bukan motif ya, tapi apa ya? Ada pemikiran baik kamu gitu ya. Jadi kamu pikir kalau kamu tuh ada dalam kehidupan Gemini, dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh. Jangan-jangan tanpa aku nanti Gemini nggak bahagia. Jangan-jangan nanti tanpa aku Gemini itu sengsara. Gitu. Ya udah deh. Terus aja lah aku dengan Gemini ini. Nah, di sana. Walaupun batin ini nggak tenang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nah, gitu ya. Jadi ada pengorbanan diri kamu sangkal itu. Kalau dia pulang gitu ya, kalau kalian pisah gitu, kamu bisa nangis gitu ya. Bahkan mungkin kamu tuh pengen cerita ke seseorang gitu. Aduh, aku tersiksa banget gitu ya. Pengen. Tapi ketika ada koneksi kamu dengan Gemini, kamu butuh apa dari aku? Tanda kutip, walaupun tidak kamu sampaikan demikian gitu ya. Tapi kamu tuh kepingin berarti bagi Gemini ini. Nah, di sanalah kamu berkorban lah, memberikan apalah kayak gitu. Nah, di sana. Walaupun kamu nggak seneng kalau dia tuh menyikat kamu, nggak seneng kamu gitu. Kok kayaknya ada ketidakadilan di sini gitu ya. Kok ada ketidakadilan di sini. Nah, aku pun kan ingin ada seseorang yang mendampingi aku ketika tidur malam gitu ya. Yang tidak takut menunjukkan aku di depan umum. Nah, kira-kira gitu. Nah, di sana ya. Nah, oke, baik. Itu aja dulu mungkin yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang ini. Semoga kamu mampu memahami apa yang coba Mari sampaikan. Nah, sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.